Hi peeps, welcome back to our podcast. It's a VIP Vibes. So, welcome back dengan aku Asri and I'm all alone and we're going to talking about deforestation. So, let's back forward to what happened in Sumatra and Aceh. Hal ini bukan soal pohon yang ditebang, bukan soal hutan yang hilang. Tapi soal siapa yang diuntungkan, soal siapa yang dirugikan, dan siapa yang selama ini diam. Sumatera dan Aceh selama puluhan tahun dikenal sebagai jantung hutan tropis di Indonesia. Lebih dari itu, hutan adalah ruang hidup bagi masyarakat adat. Namun hingga saat ini, kita tetap terus bertanya, kemana perginya hutan-hutan itu? Deforestasi di Sumatera dan Aceh bukan fenomena alam. Ia adalah hasil dari keputusan politik, kebijakan ekonomi, dan juga pembiaran hukum. Penyebab utamanya sudah jelas, ekspansi perkebunan skala besar, yaitu kelapa sawit. Sekarang sudah banyak di berita dan lagi marak-maraknya kasus kelapa sawit yang telah mengguncang hutan di Indonesia. Hutan dibuka, ditebang, dibakar, lalu diganti dengan tanaman monokultur yang sering disebut sebagai pembangunan. Padahal yang terjadi adalah perampasan ruang hidup. Ironisnya, proses ini dilegalkan. Izin diberikan, dokumen disahkan, dan hutan yang seharusnya dilindungi justru berubah status menjadi lahan produksi. Ketika hukum berpihak pada modal, maka hutan selalu kalah. Belum lagi pembalakan liar, illegal logging masih marak, terutama di wilayah terpencil Sumatera dan Aceh. Kayu keluar di malam hari, aparat sering datang terlambat, dan kasus berhenti di level pekerja lapangan. Pertanyaannya, siapa pemodalnya? Dan siapa yang melindungi? Lalu ada pertambangan batubara, emas, dan pertambangan ilegal lainnya yang merusak hutan dan mencemari sungai. Masyarakat kehilangan air bersih, lahan rusak, dan konflik pun terus bermunculan. Yang terbakar bukan hanya hutan dan lahan, tetapi juga rasa keadilan. Aceh sebenarnya memiliki keistimewaan. Ada ekosistem Leuser, kawasan yang diakui dunia sebagai benteng terakhir keanekaragaman hayati. Hutan Leuser adalah tempat terakhir di Asia Tenggara yang memiliki ukuran dan kualitas yang cukup untuk mempertahankan populasi spesies-spesies langka. 4 spesies kunci dan langka ada di Leuser, yaitu harimau Sumatera, orang-utan Sumatera, badak Sumatera, dan gajah Sumatera. Ini menunjukkan satu hal penting. Aturan tanpa keberanian hanya akan jadi tulisan di atas kertas. Dampak deforestasi ini nyata dan dirasakan langsung. Banjir dan longsor semakin sering terjadi. Satwa liar kehilangan habitat dan masuk ke pemukiman warga. Hingga terjadi konflik manusia dengan satwa akan meningkat. Ketika mereka melawan, justru sering dikriminalisasi. Hutan dirusak atas nama pembangunan. Tapi rakyat kecil membayar harga paling mahal. Dan jangan lupa, deforestasi juga memperparah krisis iklim. Hutan yang seharusnya menyerap karbon justru berubah menjadi sumber emisi. Dampaknya bukan hanya lokal, tapi global. Tentu, apa solusinya? Yang pertama, tentunya berawal dari penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Bukan hanya menangkap pekerja lapangan, tetapi menangkap aktor intelektual dan korporasi besar.
Tanpa itu, deforestasi akan terus tetap berulang dengan wajah yang baru. Kedua, hentikan pembukaan hutan baru. Indonesia tidak kekurangan lahan, tetapi kurang kemauan untuk memperbaiki tata kelola. Yang ketiga, libatkan dan lindungi masyarakat adat dan lokal. Mereka bukan penghambat pembangunan, tetapi merekalah yang menjaga hutan dan lahan dengan konsisten. Keempat, transparansi izin dan pengawasan publik. Masyarakat berhak tahu siapa yang mengelola hutan, untuk apa, dan dengan dampak apa. Deforestasi di Sumatera dan Aceh bukan cerita lama yang selesai dibahas. Ini sering terjadi hari ini saat episode ini diputar. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang terjadi, tetapi kita mau berada di posisi yang mana? Diam dan menikmati hasilnya? Atau bersuara meski tidak nyaman? Karena jika hutan benar-benar hilang, yang tersisa bukan hanya kebakaran hutan, tetapi penyesalan yang datang terlambat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jika kamu merasa episode ini penting, bagikan. Karena perubahan selalu muncul oleh kesadaran. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis dan jangan berhenti peduli. See you, bye-bye.